Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cek Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga rekan-rekan dosen ya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba merefresh kembali ya, mengulang kembali ya mengenai proporsi angka penelitian ya dan juga khususnya ke angka prestasi ya. Nah, mengapa ini penting kita ulang kembali ya, karena dari beberapa pertanyaan rekan-rekan dosen itu ketika sudah mengusulkan ya untuk proporsi penelitian, terus kemudian banyak angka penelitian yang tereduksi, yang berkurang nilainya. Bahkan yang asalnya bisa memenuhi proporsi penelitian, di mana untuk LK itu 40% dan ke profesor 45%. Nah, ternyata angkanya menjadi persentasenya di bawah itu. Dan bahkan banyak angka prestasi yang berkurang atau terpotong nilainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini coba kita ulang kembali ya, bahwa di dalam regulasi Kemendikbudristek nomor 39 tahun 2026 yaitu sudah diatur ya mengenai proporsi angka penelitian, kemudian angka prestasi, dan juga terkait dengan batasan ya, batasan angka maksimalnya per tahun yang itu disesuaikan ya, tentu disesuaikan dengan jabatan fungsional akademiknya. Jabatan akademiknya kalau untuk ke AA itu ya maksimal 40. Ini bagi rekan-rekan dosen yang akan mengajukan ke lektor. Bagi rekan-rekan dosen yang akan mengajukan ke lektor kepala, berarti startnya dari lektor. Sehingga lektor itu memiliki angka maksimal per tahunnya 80. Ya, sedangkan rekan-rekan semuanya yang akan mengajukan ke GB atau ke guru besar, itu berarti posisinya sekarang startnya kan dari lektor kepala. Nah, itu maksimalnya 120. Nah, 40, 80 ya, dan juga 120 ini nanti masih dalam bentuk total angka. Total angka kredit belum nanti kita perhitungkan seperti angka prestasi dan juga angka konversi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kita akan fokuskan saja ya pembahasannya kepada ini ya, proporsi. Jadi proporsi angka penelitian itu masih masuk ya, 6 bulan ya, 6 bulan sebelum TMT itu masih masuk ya, 6 bulan sebelum TMT itu masih masuk ya, sampai saat sekarang diajukan. Nah, itu yang penting ya. Tapi juga syaratnya bahwa angka penelitian tersebut ya, atau artikel tersebut ya, atau kinerja penelitian tersebut belum diajukan untuk kenaikan sebelumnya. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mengajukan ke lektor kepala sekarang yang bersamaan dengan pengajuan ke guru besar, itu proporsinya ya minimal 40%. Ya. Sehingga kalau misalkan dari lektor 200 ke lektor kepala 400, misalkan kita pakai angka kredit seperti itu, ya berarti ada ya kebutuhan 200. Nah, 80 angkanya itu dari penelitian. Ya, sedangkan lektor kepala ke profesor itu kan 45%. Nah, di sini yang penting yang harus kita pahami dulu ya, mengenai regulasi yang baru ini ya, untuk ke lektor kepala itu proporsi 40%. Untuk yang ke profesor proporsinya 45%. Nah, di sini dijelaskan ya. Nah, ini kalau saya rasa Bapak Ibu sekalian yang memiliki SK ya, SK sebelum tahun 2023 ya, berarti di sini misalnya TMT sampai dengan Desember 2022, bagi PNS ada angka integrasi, kalau dosen non ASN yang ada di PTNBH itu angka penyetaraan atau dosen PTS. Nah, untuk yang SK-nya sudah lewat 2022 ya, misalnya 2023 ya, maka di sini hanya angka prestasi aja.
hanya angka prestasi dan juga angka konversi. Ya, berarti tidak ada angka penyetaraan. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana cara menghitung proporsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, proporsi penelitian untuk persyaratan kenaikan JAD itu dapat dihitung dari proporsi penelitian berdasarkan portofolio penelitian sejak TMT, jabatan akademik terakhir. Pasti nanti by system itu, ya kalau saya lihat di beberapa rekan-rekan yang sedang mengajukan proses ke lektor kepala atau ke GB, itu TMT-nya pasti menyesuaikan. Jadi 6 bulan sebelum, ya 6 bulan sebelum SK, ya SK jabatan akademik terakhir itu pasti akan ketarik by system, di sister itu ya. Nah, kemudian perhitungan kebutuhan proporsi penelitian didasarkan pada perolehan angka pada jenjang jabatan akademik terakhir. Ya, dengan kebutuhan. Jadi yang menjadi titik penekanannya adalah angka pada JAD yang terakhir. Jadi kalau sekarang kita ini sedang memiliki jabatan lektor, kita mau ke lektor kepala, ya berarti nanti menggunakan angka kredit yang 80. Ya, yang 80 angka. Nah, nanti kebutuhannya itu sesuai dengan angka yang dituju. Kebutuhannya berapa misalnya ya? Kebutuhannya kalau untuk ke lektor kepala berarti kalau lektor kepalanya 400 ya berarti kebutuhannya ada 200 ya. Nah, itu yang penting ya di sini. Kemudian nah di sini juga beberapa ya yang berkaitan dengan angka maksimal pada setiap jenis penelitian. Dari berbagai macam jenis kegiatan penelitian, besaran angka tergantung pada kontribusi. Nah, ini seringkali Bapak Ibu sekalian, kontribusi pengusul ya, kontribusi pengusul dalam artikel itu tidak diproporsionalkan atau tidak dihitung. Yes. Karena yang dihitung biasanya hanya sebagai penulis tunggal. Ya, hanya sebagai penulis tunggal. Padahal bisa jadi kedudukan dia sebagai penulis pertama dan korespondensi, berarti ada penulis anggotanya, atau mungkin sebagai penulis korespondensi saja, atau mungkin sebagai penulis anggota. Nah, ini sehingga seringkali Bapak Ibu sekalian itu angka kredit penelitiannya itu banyak berkurang. Karena yang asalnya dihitung penuh akhirnya direvisi ya oleh asesor yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi ya terhadap angka prestasi. Ya, sehingga disesuaikan dengan kontribusi dari pengusul tersebut. Nah, ini yang seringkali sehingga menyebabkan ya banyak angka prestasi yang berkurang. Yang juga nanti pasti secara otomatis akan berpengaruh pada perhitungan proporsi penelitian. Nah, selain itu juga ada beberapa artikel yang misalnya dipublikasikan di jurnal yang terindeks pada Copernicus misalnya atau DOAJ di statusnya jurnal internasional ini, tapi dia tidak terindeks di Scopus atau di Web of Science. Kalau menurut regulasi di Kepmendikbudristek nomor 39 yang menggantikan Kepmendikbudristek nomor 63 itu memang tidak diatur angka kreditnya ya, sehingga banyak asesor yang melakukan verifikasi ya di tingkat LDikti itu melihat ini berarti tidak ada angka kreditnya 0. Nah, seperti itu sehingga ya banyak angka prestasi yang nilainya berkurang drastis ya. Ya salah satunya karena publikasi di jurnal internasional yang dulu nilainya kalau di Kepmen 63 itu masih dihargai 20 angka yang kira-kira setara dengan Sinta 3 atau Sinta 4. Ya, tapi dengan regulasi yang baru ini, jurnal internasional yang terindeks Copernicus, misalkan EBSCO, atau yang terindeks di ProQuest, ya, atau yang lain itu selain Scopus dan Web of Science itu tidak diakui. Nah, kemudian juga
harus dilihat pada batasan pengakuan. Nah, ini loh Bapak Ibu sekalian, angka itu berdasarkan kontribusi. Ini seringkali di dalam sister itu ini tidak terlihat, sehingga angkanya yang dimunculkan adalah angka maksimal. Nah, ini akan banyak dilakukan revisi. Jadi contohnya saja, ya ini tidak semuanya karena insya Allah sudah paham lah Bapak Ibu sekalian. Misalnya penulis pertama sekaligus korespondensi 60, penulis kedua dan seterusnya 40%, tinggal nanti diproporsionalkan. Nah, penulis pertama tidak sekaligus korespondensi, maka masing-masing penulis pertama ya 50%, korespondensi ya 50%. Nah, kemudian yang monograf, kalau monograf nanti pasti Bapak Ibu sekalian karena nilainya yang dulu itu masih 20, nanti akan bertambah. Tapi monograf ini juga 1 kali dalam setahun. Buku referensi juga sekali dalam setahun. Nah, ini nanti juga perlu dilihat ya, formatnya mengikuti standar UNESCO dan minimal jumlah halamannya 125. Nah, itu ketentuannya. Nah, ini kalau kita ingin melihat secara lebih detail lagi di tabel 2. Nah, di sini yang menjadi contohnya, misalkan saya ingin memberikan contoh, misalnya di sini untuk jurnal internasional. Jurnal internasional yang di luar, yang terindeks di Scopus dan Web of Science. Itu kan di situ tidak diatur. Ya. Sedangkan kuartil 1, ya, yang terindeks Scopus, ya, atau yang Web of Science itu kuartil 1, di sini dia tidak melihat pada SCR-nya. Ya, SCR-nya di sini di atas 0,1 saja. Berarti di sini menunjukkan kalau di atas 0,1 ya berarti dianggap itu jurnal internasional. Tuh. Yang satu yang membedakan, yang satu yang di atas 0,1 adalah jurnal internasional bereputasi, yang di bawah atau maksimal 0,1 ya, jadi yang kurang dari sama dengan 0,1 itu dianggap jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi. Jadi syaratnya 2. Jadi nggak ada namanya syaratnya SCR di atas 0,25, 0,2 itu kalau yang syarat khusus. Kalau di sini hanya melihat pada kuartil. Jadi kalau kuartil 4, meskipun SCR-nya 0,15 misalnya, 0,18 atau 0,2 itu tetap dihargai 40. Nah, di sini juga saat artikel diterbitkan. Ya, saat artikel diterbitkan. Mau nanti artikel tersebut atau jurnal tersebut ternyata saat dinilai itu dia tidak terindeks lagi, ya, maka tidak masalah karena di sini ini untuk memperhitungkan ya angka prestasi dan juga proporsi, bukan untuk syarat khusus. Kalau syarat khusus memang saat artikel diterbitkan dan saat dinilai. Itu pun SCR-nya di atas 0,25 dan yang satu di atas 0,2. Nah, di sini yang penting ya, jadi Bapak Ibu sekalian baik yang asesor ya untuk tidak melihat pada saat artikel tersebut dinilai kalau untuk menghitung angka kredit. Ya, sehingga misalnya kalau sebelumnya saat diterbitkan dia sudah kuartil 3 misalkan nilainya 35, saat sekarang dia turun menjadi kuartil 4 atau bahkan mungkin tidak Scopus lagi ya tidak masalah. Yang penting saat artikel tersebut diterbitkan, dia nilainya 35. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Sedangkan jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi yang kurang dari 0,1 ya, atau yang impact factor untuk WOS itu 0,05 ya, saat artikel diterbitkan itu nilainya 30. Kan gitu ya. Jadi nilai 30 ya. Ya, di sini berarti tidak ada jurnal internasional yang di luar Scopus dan Web of Science yang dulu nilainya 20. Nah, ini juga yang akhirnya banyak dilakukan revisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lebih fokus ke jurnal nasional terakreditasi ya untuk melengkapi lah ya, atau memperkaya nilai angka prestasinya itu dengan jurnal nasional terakreditasi. Nah, di sini kan sebetulnya meskipun di sini tidak ada keterangan batas maksimum ya pengakuan ya, tetapi kita kembalikan pada angka maksimal per tahunnya.
Nah, kalau jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 nilai maksimalnya 25. Dan nilai 20 itu untuk yang Sinta 3 atau Sinta 4, dan 15 ada Sinta 5 atau Sinta 6. Jadi kalau kita Sinta 4 aja sudah 20. Ya. Nah, ini sudah ya setara dengan yang dulu jurnal internasional. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian fokus saja ke jurnal nasional yang terakreditasi. Bahkan untuk yang jurnal nasional yang tidak terakreditasi juga masih dihargai, ya dihargai 10 AK, tapi di sini ada batasan. Ya, paling tinggi 10% dari AK unsur penelitian yang dibutuhkan. Nah, ini kalau fokus ke jurnal nasional terakreditasi aja yang lebih ya, besar nilainya dan juga tidak ada batasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sini memang nggak kelihatan. Ya, di sini contoh perhitungan proporsi angka penelitian tidak terlihat karena di sini tidak terlihat dikaitkan dengan angka maksimal per tahunnya. Karena di sini tidak ada tahun, ya. Di sini juga diberikan panduan tetap sama ya, proporsi angka penelitian sama seperti sebelumnya. Nah, kalau dari perhitungan di sini ini berarti menunjukkan kontribusi pengusul di sini diperhitungkan. Ya, kontribusi pengusul diperhitungkan. Yang banyak revisi ya dari hasil verifikasi asesor itu ya karena di sister itu tidak ada ya penjelasan mengenai kontribusi pengusul. Karena ketika pengusul menginput data ya itu tidak dimasukkan penulis anggota atau statusnya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Kalau yang penulis tunggal ya tidak ada masalah, tidak ada perubahan. Nah, di sini kalau dihitung ya, ini misalnya mau pengajuan ke profesor ya di sini ya misalnya kesimpulannya proporsi angka penelitiannya karena dibutuhkan minimal 45% di sini ya terhitung 46,95%. Jadi sudah di atas 45%. Tapi di sini nggak kelihatan. Nanti kita akan lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita lewati saja ya. Nah, ini. Jadi batasan maksimum ini yang nomor 3 ya. Angka konversi itu dari hasil konversi nilai SKP ya. Untuk kinerja pengajaran, pengabdian masyarakat dan penunjang ya dikalikan dengan koefisien per tahun, minimal predikatnya baik saja sudah cukup ya. Kemudian angka prestasi ya dari penilaian kinerja penelitian. Nah, ini hasil perhitungan angka konversi dan angka prestasi setiap tahunnya harus memperhatikan batas maksimum pada setiap jenjang jabatannya seperti pada tabel 27. Nah, ini tabel 27 ini yang penting. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan ke lektor kepala berarti batas maksimum per tahunnya 80. Ini total. Ya, sedangkan untuk AK konversi, di sini AK konversinya kalau misalnya baik ya, di sini 25. Berarti kalau baik, berarti di sini untuk AK prestasinya maksimal 55. Ternyata yang yang dihasilkan oleh Ibu sekalian 60 misalnya 60 AK ya, berarti yang diakui hanya 55. Atau bahkan ada yang 80 AK yang diakui hanya 55. Nah, itu kalau misalnya angka prestasinya hanya 45 di bawah ini ya berarti yang dituliskan adalah angka prestasi yang real. Apalagi kalau misalnya tertulis di situ angka konversinya dengan predikat sangat baik. Kalau dengan predikat sangat baik, berarti di sini ya menggunakan persentase 150%, jadi 37,5 untuk angka konversinya. Sehingga untuk angka prestasinya menjadi 42,5 lebih kecil. Padahal misalkan yang dihasilkan Bapak Ibu sekalian banyak. 60 AK misalnya, AK penelitian atau AK prestasi, maka yang diakui hanya 42. Nah, ini yang saya rasa menjadi penyebab utama dari beberapa informasi yang masuk ke saya itu ya banyak angka prestasi yang berkurang nilainya atau proporsi penelitiannya juga berubah itu ya dari yang diusulkan. Nah, ini yang saya rasa ini yang alasannya yang
yaitu angka maksimum per tahun. Ya, demikian juga untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang lektor kepala mau mengajukan ke guru besar. Berarti kalau angka konversinya misalnya berpredikat baik ya dengan persentase 100%, berarti nanti angka konversinya dinilai 37,5. Nah, berarti untuk angka prestasinya maksimum 82,5. Padahal yang Bapak Ibu tulis banyak. Nah, ini yang diakui hanya maksimal 82,5. Sehingga nanti secara total ya angka ya per tahunnya itu maksimalnya 120. 120. Nah, ini kalau ini nggak perlu saya masukkan. Ini juga contoh kalau angka konversi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika ada perhitungan angka prestasi, nah di sini misalnya angka prestasinya kalau di tahun 2023 di tabel ini ya, ini angka prestasinya 46. Berarti semuanya bisa diakui. Ya, misalnya di tahun 2024 48, ya di 2025 45,6 ya. Ini masih bisa diakui semuanya ya karena masih di bawah batasan angka prestasi. Nah, di sini misalnya di tahun 2026. Jadi ketika di tahun 2026 ya itu yang dihasilkan angka prestasinya 22,8. Tetapi batasan angka prestasi 15,94. Sehingga yang diakui hanya 15,94. Nah, ini sehingga dihasilkan yang asalnya mungkin yang diusulkan Bapak Ibu sekalian itu yang sebelah sini ya cukup besar, nanti akhirnya di sini menjadi berkurang meskipun di contoh ini kan ini contoh hanya ada revisi di tahun 2026. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ya kalau di contoh ini kan tidak ada angka prestasi yang di sini ya melebihi batasan angka prestasinya. Tapi kalau di sini batasan angka prestasinya sudah dilampaui oleh angka prestasi, ya mesti angka prestasi yang harus dilakukan. Perubahan itu nanti bisa dilakukan pengecekan itu juga by system juga selain dari asesor. Nah, sehingga yang dihitung di dalam proporsi penelitian itu adalah 155,54. Bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Bukan yang totalnya ini ya, totalnya ini. Misalnya menggunakan 22,8 bukan, tetapi menggunakan yang 15,94 sehingga dihasilkan total angka prestasinya adalah 155,54. Nah, ini kalau dihitung ya 155,54. Nah, di sini tidak ada masalah karena perhitungannya ya di sini. Nah, ini juga kalau ini ada contoh untuk angka integrasi atau angka penyetaraan ya. Nah, di sini yang penting ini di sini kita lihat yang angka prestasinya 155,54. Nah, 155,54 itu kalau dihitung itu sudah melebihi kebutuhan proporsi penelitian. Karena kebutuhannya adalah kalau 45% ya untuk ke profesor ya. Itu misalkan dari 550 ya ke 850 ya, ini kalau misalnya lektor kepalanya 550. Sehingga dibutuhkan ya minimal angka prestasinya adalah 135 angka penelitian atau proporsinya kalau 45% berarti minimal dibutuhkan 135. Ya, sedangkan hasil dari perhitungan di sini 155,54. Jadi sudah memenuhi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan kita mungkin ya ini apa yang menyebabkan usulan dari baik itu angka prestasi maupun proporsi penelitian yang banyak berkurang ya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau misalnya itu ya perlu ditanyakan ya kembali kepada Dikti ya mengenai tersebut ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya penjelasan ulang ya mengenai
proporsi angka penelitian dan angka kredit khususnya di angka prestasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi masukan ya pada Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang proses pengajuan ya, atau yang nanti akan mengajukan di gelombang yang kedua ya. Jadi mulai persiapkan dari sekarang ya. Kira-kira dengan yang diusulkan itu kemudian dikaitkan dengan peran kita ya atau kontribusi kita dalam kinerja penelitian tersebut, kita hitung kembali, dan kemudian juga mungkin ada beberapa batasan-batasan yang tadi belum sempat kita hitung misalnya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian hitung ya angka maksimal per tahun ya. Artinya dengan itu semuanya kita hitung apakah sudah memenuhi proporsi penelitian ya dan juga angka prestasi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor yang bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.